Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita yang luar biasa. Seberapa pun kita hadir saat ini, kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk datang memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang sama-sama untuk bangkit.
Pujian dan penyembahan kami senantiasa memuliakan Engkau, dan nama-Mu disanjung dan permuliakan di tempat ini ya Bapa. Memberkati kami semua jemaat-Mu yang hadir saat ini, memberkati kami semua para pelayan-Mu, bahkan memberkati hamba-Mu yang akan melakukan kebenaran firman-Mu. Segala penguasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, yang hendak mengambil alih setiap konsentrasi iman kami Bapa, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa-Mu yang mengalir saat ini Tuhan, dan kami akan siap memuji dan mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Allah Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Berikan salam satu dengan yang lain. Masih semangat? Tuhan memberikan. Hanya
dan ajaibnya Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau yang terus menorehkan benih-benih kasih, Engkau yang telah menanamkan terus kedaulatan Tuhan dan menyadarkan kami untuk selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karenanya setiap firman Allah yang sebentar akan diperdengarkan kepada kami, ini bukan satu momen yang biasa. Ini bukan momen waktu kebiasaan kami datang untuk mendengar, tetapi kami akan memperhatikan dan memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan, sehingga rasa haus dan lapar dahaga jiwa kami dikenyangkan, dipuaskan oleh hadirnya firman-Mu dalam hidup kami. Saat kami memperbincangkan firman Allah, kiranya Roh Kudus yang hadir dan tinggal melawat kami. Jauhkan hamba-Mu dari meninggikan dan menyombongkan diri. Kiranya nama Kristus yang ditinggikan atas pemberitaan firman-Mu. Segala pekerjaan dan tipu daya muslihat iblis yang mengecohkan segala kebenaran, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami dedikasikan bahwa waktu ini adalah waktu dan milik kepunyaan Tuhan. Hormatlah kami sepenuhnya kepada pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara sekalian, salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Pula pertama saya mengucapkan puji Tuhan bagi Bapak Ibu yang merayakan. Bagaimana, masih ada sisanya hari ini? Atau sudah habis? Sudah habis? Puji Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk mencari lagi. Amin. 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 Baik. Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat 51, kita akan memperbincangkan tentang perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kita baca bergantian ayat ini. Saya membaca ayat 45, Bapak, Ibu, Saudara dan rekan sekalian membaca ayat 46 dan seterusnya, kita bergantian. Demikian, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakan dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Puji Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang selalu diperdengarkan kepada kita. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mencermati dengan baik pembahasan-pembahasan kita pada pasal-pasal akhir, khususnya Injil Matius ini, adalah menceritakan bagaimana kondisi atau peristiwa yang menyertai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Di dalam pembacaan ayat ini kita mendapati satu komitmen
Bagaimana orang-orang yang setia, orang-orang yang bijaksana itu tetap konsisten dengan apa yang dipercayakan kepada mereka. Tetapi sebaliknya mereka yang disebut sebagai orang-orang yang munafik, mereka orang-orang yang tidak setia, mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mempergunakan segala kesempatan itu dengan semena-mena. Saya mencermati dari ayat 45 sampai ayat 51 ini, kondisi manusia akhir zaman. Entah siapapun itu orangnya, entahkah mereka orang yang memiliki kedudukan tinggi, entah mereka orang yang berpangkat atau tidak, apakah mereka orang percaya atau bukan sekalipun, orang akhir zaman akan menganggap rendah nilai sebuah kesetiaan. Orang tidak mudah memegang konsistensi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mengapa sekarang setiap perjanjian itu perlu dituliskan dan ditandatangani di atas meterai, ada saksi-saksi. Karena memang kebanyakan di antara kita tidak konsisten dengan apa yang telah kita ucapkan. Kalau kita mengkaji bagian ini Bapak Ibu, lalu coba kita menerawang melangkah jauh melebihi dari pernyataan orang yang tidak konsisten. Tentu yang terjadi kemudian di tengah-tengah kita adalah perkelahian, kemudian ketidakpercayaan antar sesama, tidak adanya keharmonisan antar rumah tangga dan keluarga. Kenapa? Karena perkataannya tidak dapat dipercaya. Apa sih yang dapat dipercayai dari hidup kita Bapak Ibu Saudara? Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah menjadi sales rokok, tapi saya tidak merokok. Orang tidak percaya dengan rokok yang saya jual, karena setiap orang tanya kepada saya rasanya bagaimana. Bapak cobain saja. Beberapa orang tanya kepada saya, Bapak kan sales, kenapa Bapak tidak mempromosikan secara kata-kata? Saya bilang, saya tidak merokok. Pertanyaan kemudian, kenapa Bapak jual rokok? Saya jawab, Pak, ini ada sampel, Bapak buktikan saja. Bapak buktikan saja, nikmati. Kalau habis satu slot, saya bayarin satu slot, gak masalah. Artinya orang itu perlu bukti. Ketika mereka mengisap rasanya nikmat sambil fly minum kopi, wah, nanti datang lagi ya, tolong kasih di toko saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sulit bagi kita untuk menaruh rasa percaya kepada orang lain. Kenapa? Karena memang dunia kita hari ini dunia yang tidak setia, dunia yang tidak konsisten. Pada waktu kita masih pacaran, seringkali saya katakan, gunung akan aku daki, lautan aku seberangi, banjir geledek aku lalui. Menikah setahun, 2 tahun, kesandung sedikit. Pas saya kesandung, matamu di mana? Itu kan yang terjadi. Sebelum kita mendapat rasanya tuh, wah tuh
Tapi setelah mendapat Bapak Ibu yang pernah pria sejati, ya, berapa kali Bapak Ibu yang pernah ikut pria sejati? Saya 8 kali Pak Juta. Sertifikat numpuk itu di rumah. Tapi bukan sertifikat itu sehingga orang berkata yes, yes, 1, 2, 3, yes, yes. Apanya yang yes? Nyatanya kebanyakan orang berkata 1, 2, 3, pret. Tidak sesuai dengan apa yang didengar, apa yang dipelajari ketika lari ke prakteknya. Inilah ciri-ciri dari manusia akhir zaman. Tidak konsisten, tidak setia. Saya berharap Bapak Ibu Saudara setia dengan pasanganmu. Hei bapak-bapak, bisa setia dengan pasanganmu? Amin. Yang kencang wanita. Bapak-bapak, bisakah Anda setia dengan pasanganmu? Amin. Alhamdulillah. Saya tidak perlu tanya wanita ibu-ibu. Pasti gereja ini bisa horor ya. Amin begitu. Prianya saja. Karena kebanyakan pria yang suka aneh-aneh. Tapi kata Pak Juntak sekarang bukan hanya pria, wanita juga. Wanita juga begitu, tidak mau konsisten. Tapi apalah itu problematik di lapangan kita bergereja, kita bermasyarakat. Tapi mari kita junjung tinggi Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51 itu. Kita bangun hidup setia. Kita bangun konsistensi hidup di dalam Kristus. Melihat dan membaca ayat 45 sampai ayat 51. Ayat ini sesungguhnya berfokus pada sebuah panggilan orang-orang percaya agar kita ini menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Panggilan setiap orang percaya itu adalah untuk menjadi hamba. Panggilan setiap orang percaya itu adalah untuk melayani satu dengan yang lain. Sebab dengan melayani satu dengan yang lain akan terjadi keharmonisan. Allah ingin melihat kepada setiap orang percaya yang setia dan bijaksana itu, serta bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Sembari dengan bertindak setia dan bijaksana, justru pada pasal-pasal akhir Injil Matius ini menekankan dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita harus tetap konsisten dalam panggilan kita. Sekali lagi, panggilan kita adalah melayani, bukan untuk dilayani. Semalam saya katakan kepada ibadah pasutri, Bapak Ibu Saudara yang hadir, panggilan kita itu adalah untuk melayani, memberi manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih kepada pasangan, kepada orang yang terdekat dengan kita. Mudah Bapak Ibu Saudara untuk memulai. Mudah kita berkata, melepaskan kata aku mencintai engkau. Mudah bagi kita untuk berkata aku mengasihi engkau. Tetapi yang tidak mudah adalah konsisten terhadap ucapan setia dan mengasihi. Semua orang gampang untuk memulai Bapak Ibu.
Anda dan saya bisa membuka segala macam usaha dan itu gampang, mudah. Semudah kita berucap, kita berkata-kata. Tapi untuk bertahan, untuk konsisten, untuk setia dan bersikap bijaksana, siapa yang didapati di antara manusia yang percaya kepada Tuhan itu? Sementara dalam catatan Injil Matius ini, mereka yang hamba yang jahat itu, mereka lalai. Mereka tidak mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena mereka tidak bertanggung jawab dan tidak konsisten, maka Alkitab berkata ada hukuman yang berat yang menantikan mereka. Sebab mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Banyak orang berkata begini, kalau saya dipercaya besar, saya pasti akan pergunakan kesempatan, saya akan setia dengan tugas itu. Kalau saya menjadi direktur di sebuah perusahaan, pasti saya akan setia. Persoalannya, bagaimana mungkin orang dipercaya menjadi direktur kalau menjadi karyawan yang biasa saja, tempat pelatihannya saja tidak setia, tidak konsisten? Terlalu tinggi kita berangan-angan, kita terlalu tinggi berandai-andai. Alkitab kan hanya sederhana berkata, setialah dengan perkara-perkara yang kecil. Kalau kita sudah setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Kesulitannya dengan kecanggihan modernisasi hari-hari ini, angan-angan kita maunya cepat tinggi. Mau kita berada di atas. Tapi sementara kita diproses di bawah, kita marah, kita tidak setia. Padahal konsep firman Tuhan sederhana, lakukan yang kecil. Kalau engkau sudah didapati setia, maka engkau akan dipromosikan oleh Tuhan kepada level, kepada tingkat yang lebih tinggi. Sederhana sekali. Persoalannya manusia yang telah diwarisi oleh dosa ini tidak mau mengikuti aturan main dari Tuhan. Mungkin saja bisa berada dalam kedudukan yang tinggi tanpa ada sebuah proses. Tapi dalam waktu yang singkat, ia berdiri di atas batu yang licin, kata pemazmur. Dia akan terguling dan terjatuh. Saya hanya ingin menyampaikan begini, bahwa seorang hamba yang setia, yang bertanggung jawab itu, ciri pertamanya adalah dalam ayat 45-47. Dia dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan Tuannya. Saya berharap Anda dan saya sebagai anak Tuhan tidak mencari-cari lagi apa sih yang Tuhan percayakan kepada saya. Kita tidak sedang menggali lagi apa sih yang Tuhan percayakan kepada saya. Kalaupun ada di antara kita masih berpikir dan belum menemukan itu, padahal itu adalah masa yang lalu. Ketika kita percaya kepada Kristus, jangan lagi bertanya apa sih yang Tuhan percayakan kepada saya itu, sehingga saya harus setia dengan kepercayaannya, menjaga dengan penuh tanggung jawab itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memikirkan banyak hal di dalam hidup kita ini. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita hari ini? Mari kita konsisten
Mari kita bertanggung jawab. Dapatlah jadi orang yang dapat dipercaya. Sebab kalau saja kita dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan dari Tuhan kepada kita, bagi Tuhan mudah untuk memindah posisikan hidup kita. Apalagi untuk memberkati, apalagi membuat segala-galanya itu menjadi berhasil. Mudah bagi Tuhan. Persoalannya, bisa nggak kita melewati proses yang kecil dan sederhana itu? Gereja GPIA Permata Allah sekarang sudah 18 tahun. 18 tahun. Mulai dari 2008 di tempat ini, hanya dengan 5 orang anak sekolah minggu. Itu berlangsung sekitar 3 bulan. Baru 3 bulan kemudian mulai dari ibadah umum. Ibadah umum itu berapa Bu Gembala pertama kali? Nggak nyampe 15. Saya, Ibu Gembala, Floren, mertua laki dan perempuan, lagu Ibu Vivi yang ada di toko bangunan, dan beberapa orang, nggak nyampe 10. Tapi kalau hari ini kita ada sampai seperti ini, saya percaya kita telah melewati proses yang kecil itu dengan baik. Karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yang dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan itu dengan baik. Sebab seseorang yang mempercayakan sesuatu kepada orang lain, artinya ia sedang menaruh hatinya, ia sedang menaruh pikirannya, ia sedang menaruh nyawanya untuk dikelola oleh orang lain. Dan jangan sampai kepercayaan itu tidak dipertanggungjawabkan. Akan berdampak negatif pada keberlangsungan kehidupan orang yang dipercaya. Orang yang bijaksana dan setia dalam catatan Injil Matius itu adalah dia yang dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan tuannya itu dengan baik. Yang kedua, ayat 45 sampai 47 itu adalah bicara tentang integritas. Seorang yang setia dan bijaksana itu setiap tugas yang dipercayakan dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab meskipun tidak ada pimpinannya. Sekalipun tidak ada pemimpin, ia akan melaksanakan kepercayaan itu dengan baik. Ia akan tetap mengerjakan. Jangan pada waktu ada pemimpin seolah-olah kita menjadi orang yang hebat, rajin begitu luar biasa. Tetapi ketika pemimpin lengah, pemimpin tidak ada di depan kita mau mulai sembarangan, kita mulai semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Konsistensi seseorang itu terlihat pada bagian ini. Ketika tidak ada pemimpin, apa yang kita lakukan? Itu kan persoalannya. Ketika istri kita tidak bersama-sama dengan kita, apa yang kita lakukan? Ketika suami tidak ada bersama-sama dengan kita, apa yang kita lakukan? Ketika orang tua tidak bersama-sama dengan kita, apa yang kita lakukan sebagai anak? Maka anjuran dari Matius pasal 24 ini,
Jadilah hamba yang setia dan bijaksana. Berintegritaslah meskipun tidak ada pemimpin, tidak ada orang yang ada di sekitar kita. Satu kali saya ketemu seorang kepala sekolah dan pemilik sekolah waktu saya olahraga di jembatan sini. Karena dia bawa sepeda, saya ngobrol sebentar, dia bilang begini, Pak, saya ikut Bapak. Saya bilang enggak, saya mau ke Tomang, muter ke danau, nanti ke Total. Saya biasa lagi nanti jalan ke Kampung Gelam baru pulang. Saya ikut Pak Sam jalan-jalan, katanya. Enggak, jangan. Bapak di sini saja naik sepeda, jangan ikut saya bilang gitu. Kenapa? Enggak, jalannya sempit kecil. Dia bilang begini pada akhirnya, wah saya tahu, pasti kamu ada cewek di sana ya, katanya. Saya cerita ke ibu gembala, nih si bapak ini konyol. Saya nggak suka kalau olahraga itu ditemenin. Kenapa? Karena ngobrol nanti larinya. Kalau sudah ngobrol diem, nggak jadi olahraga. Saya cerita ke ibu gembala, nih dia masa begini nih. Karena ibu gembala tahu rute saya gitu. Ya kalau saya mau main-main dululah sebelum saya menikah. Kalau sudah menikah kan masa mau main-main lagi. Bagi bapak ibu, puaslah dengan masa mudamu. Nakallah di masa mudamu. Saya tidak menyarankan Anda nakal. Tapi kalau Anda sempat terjerumus di dalamnya, cukup berhentilah waktu engkau mengambil keputusan, mengambil suami, mengambil pasanganmu dan engkau setia dengannya. Konsisten, berintegritas, tidak menyelewengkan jabatan untuk kepentingannya. Karena kita pemimpin, kita pergunakan kepemimpinan kita untuk kepentingan. Itu bukan orang yang berintegritas, yang didapati sebagai hamba yang setia dan bijaksana. Ia juga tidak korupsi waktu, tidak korupsi waktu, tidak korupsi materi yang ada di dalam apa yang dipercayakan. Tapi ia menjaga kepercayaan itu sebaik-baiknya. Orang yang bijaksana dan setia itu mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhannya. Dalam ibadah pun sama. Kita kan beribadah paling kurang lebih 1 jam 15 menit ya. Kalaupun lewat sampai 1 jam 30 menit. Saya berharap jemaat GPK Permata itu punya punya sensitif yang tinggi, punya pemahaman dan pengertian yang tinggi. Mari kita pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya. Waktu kita bernyanyi, mari kita bernyanyi. Waktu kita memberi persembahan, mari kita memberi persembahan dengan baik. Waktu kita berdiri, mari kita berdiri di depan kita ada Sang Raja yang sedang kita puji. Pada waktu kita bernyanyi, pandanglah di hadapan kita ada Yesus Kristus Sang Raja yang tunggal itu, yang sedang berdiri di depan kita. Maka kita memberikan penghormatan dan penghargaan yang tinggi kepadanya. Gunakan setiap waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemarin waktu kami berkunjung dengan keluarga ke satu rumah tangga di Cengkareng, umurnya 75 tahun. Dia bilang begini, tunjukkan kepada saya sambil duduk ya. Tiba-tiba kakinya itu, mohon maaf, duduknya stres gitu. Umur 75 tahun. Wih, saya bilang hebat amat kakinya. Gitu. Tahu nggak Sam? Olahraga.
Rupanya dia dari jam 5 pagi sampai jam 6. Kenapa jam 5 pagi? Karena di perkotaan kalau lewat jam segitu banyak kendaraan. Dia harus pergi jam 5 pagi, pulang jam 6. Sehingga ketika dia duduk, kakinya tiba-tiba malah dihentakkan begini saja. Saya bilang, di mana kekuatannya? Olahraga. Dan kata ibu gembala, katanya dari dulu dia sudah melakukan itu. Pantas saja umur 75 dia tubuhnya kuat, segar, mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan. Jadi setiap momen, setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu ibadah, mari kita ibadah sebaik-baiknya. Waktu kita refreshing, waktu keluarga, mari kita berikan, dedikasikan diri terhadap semua waktu itu. Karena waktu itu tidak akan pernah berulang, tidak akan pernah kembali lagi. Maka manfaatkan kesempatan dengan pasangan, manfaatkan pasangan dengan keluarga, dan pergunakan waktu yang masih dipercayakan kepada kita itu. Jangan pergunakan waktu itu dengan sembarangan. Jadikan itu sebagai sebuah kesempatan untuk menghasilkan karya yang baik. Saya saja, Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini mempersiapkan khotbah nanti hari Senin besok untuk hari Minggu. Ya pagi atau sore atau siang saya buka komputer, saya terus cari data, saya belajar. Hari Minggu pagi saya buka lagi, saya baca, saya pelajari lagi. Kenapa? Saya tahu gitu, saya ingin mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Ketika WL katakan, mari Pak Gembala maju, saya berkata, dalam nama Yesus saya akan melayani Engkau Tuhan. Kenapa? Belajar memberikan waktu, mempergunakan kesempatan, supaya waktu itu tidak berlalu dengan percuma. Tapi sebaliknya, hamba yang jahat yang tercatat di dalam ayat 48 sampai ayat 51 itu, ia menganggap Tuhan itu menunda kedatangannya sehingga ia hidup dalam ketidaktaatan. Karena ia tahu Tuhan itu tidak datang-datang. Tuannya itu sedang pergi keluar kota, keluar daerah, ke wilayah yang berbeda, yang jauh. Ia tahu tuannya tidak datang-datang. Maka ia hidup dalam ketidaktaatan. Kesempatan yang diberikan digunakan untuk memukul sesama hambanya, ia menindas. Kesempatan yang dipercayakan dipergunakan untuk hidup berpoya-poya, makan, minum, mabuk, dan seterusnya. Pada akhirnya Alkitab mencatat kedatangan Tuhan pada hari, pada saat tidak disangkakan itu mengakibatkan satu hukuman yang berat. Sehingga ayat terakhir berkata, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Dari awal sampai akhir kita telah mendengar kebenaran ini. Sekarang tanggung jawab kita, jadilah pribadi yang setia dan bijaksana. Jadilah hamba yang didapati setia dan bijaksana, berintegritas, dapat dipercaya, mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang Tuhan lihat sehingga dipromosikan adalah pada waktu kita didapati setia, pada waktu kita konsisten dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, maka ia akan mempercayakan satu kehidupan yang baik,
dan kita akan dipercayakan sebuah kepercayaan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita sudah bertanggung jawab dengan baik terhadap apa yang dipercayakan kepada kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, belum terlambat kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Mari kita konsisten, mari kita setia, mari kita bijaksana mempergunakan semua waktu itu, agar kiranya semua kesempatan dan waktu itu menjadi jalan yang terbaik pada akhirnya untuk membawa kita kepada satu kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Untuk setiap benih-benih firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini, Tuhanlah yang bekerja. Munculkan inspirasi-inspirasi baru di dalam setiap aktivitas kami berdasarkan firman Allah ini, agar kiranya itu mendorong dan memotivasi kami untuk kami hidup sesuai dengan kerinduan dan keinginan Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan dan mempercayakan satu tanggung jawab yang besar, dan tugas kami adalah mengelola, memeliharanya dengan konsisten. Biarlah kami didapati berintegritas dengan kepercayaan dari Tuhan. Karenanya pimpin setiap kami, ajar kami untuk berlomba-lomba hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Bawa kami ke dalam rencana Allah yang dahsyat, dan kami mau belajar untuk hidup selalu bersekutu, berelasi dengan Tuhan, sehingga kami tidak melepaskan diri dari jalur dan ketetapan Tuhan, yang pada akhirnya Tuhan akan mempercayakan kepada kami perkara-perkara yang besar, karena kami telah setia dengan perkara-perkara yang kecil. Apa yang kami kerjakan hari-hari ini, apa yang Tuhan percayakan kepada kami akan kelola sebaik-baiknya dengan takut dan hormat akan Tuhan, sehingga kami tidak mengesampingkan apapun, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Di dalam dan demi nama Yesus kami meteraikan firman-Mu menjadi berkat bagi kami sekalian. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Terima kasih kepada segala firman yang besar. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya yang bertugas jangan lupa bersama. Kita dudukan kepala dan bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak kami di tempat ini. Jadikan firman-Mu menjadi sumber kekuatan dan prima yang baru dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan menjalankan persembahan kami Tuhan. Berkati seluruh persembahan umat-Mu di tempat ini dalam jadi rupa yang harum di hadapan-Mu, agar memperluas kerajaan di tempat ini. Ampuni kami semua pelanggaran kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, dan hanya kehendak-Mu yang terjadi Bapa, bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu berlaku bagi
ucapkan selamat ulang tahun tanggal 17 Februari kepada Ibu Martin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati selalu. Tanggal 19 Bapak Lukas, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan tanggal 20 anak Kenis dari Bapak Kelvin dan Ibu Verma. Tuhan memberkati. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang. Kami bersuka cita dengan kehadiran Bapak Ibu. Kiranya kita menjadi satu keluarga yang saling mendukung, saling mendoakan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tuhan memberkati. Selamat kepada keluarga Bapak Wiken dan Ibu Agnes telah dikaruniai anak kedua, seorang laki-laki di tengah pernikahan mereka tanggal 18 Februari 2026 di Rumah Sakit Bethsaida. Tuhan memberkati. Selamat kepada keluarga baru Bapak Charlie dan Ibu Triski atas pernikahannya. Dari jemaat silakan maju kedua mempelai. Bapak Charlie dan Ibu Triski silakan maju. Ada bingkisan dari jemaat. Jangan dilihat isinya, tapi lihat isinya ya. Tuhan memberkati. Silakan Ibu yang mewakili ya. Kiranya menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah yang Tuhan memberkati keluarga ini. Ya, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Turut berduka cita sedalam-dalamnya kami keluarga besar GPIA Permata atas berpulangnya orang tua Bapak Novianto beberapa hari yang lalu di Rumah Sakit Husada Cipto, di Rumah Sakit Cipto. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari ke depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam mitra di kala duka bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Kemudian pelunasannya ya. Kemudian bisa menghubungi Ibu Lili untuk perluasan tempat ibadah. Untuk retreat kita bisa menghubungi Ibu Edi Paulus. Ada panitia yang akan Ibu Lili? Ya, silakan Bu menyampaikan beberapa hal yang menurut saya penting juga untuk dikonfirmasi. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali saya dari panitia atas nama panitia mau mengingatkan karena waktu kita untuk retret itu sudah semakin dekat ya. Jadi saya ulang lagi, kita akan pergi retret itu hari Kamis tanggal 19 itu jam 5 dan pulangnya nanti kita tanggal 20 itu dari sana itu jam 1 ya. Jadi yang sudah terdaftar untuk menabung ya, kembali saya tanya karena untuk memastikan berapa jumlah kita. Bagi yang belum menabung atau belum mendaftar, sekarang saatnya ya, karena panitia akan mencari bus karena itu bertepatan dengan Idul Fitri. Jadi agak kesusahan ya, kalaupun ada juga lumayan mahal. Jadi kalau bisa sebelum dekat banget gitu ya, dari sekarang ini bisa mendapatkan bus ya. Jadi mohon ini ya, Om minta waktunya untuk didata. Sekarang sudah dihimbau dari kemarin, nggak ada yang maju, nggak ada yang daftar. Jadi kita panitia agak bingung gitu ya. Pastinya berapa orang sih gitu. Kita minimal itu di sana itu harus 80 orang. Kalau bisa lebih puji Tuhan ya. Ya kita boleh bersama-sama untuk kita memupuk rasa persaudaraan kita, untuk kita lebih lagi fokus ya mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya 1 hari ya. Boleh dibilang hampir 4 jam lah ya gitu ya, tapi nggak sampai
firman Tuhan tadi bilang kita mempergunakan waktu yang Tuhan masih kasih ya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya baik. Oke, keluarga Ibu Chandra. Ya, Cici ikut Cici. Tadi maminya bilang Cici kalau mau ikut, kenapa? Oh dikabarin nanti. Dua dulu ya Bu ya. Dua saya. Keluarga Bapak Alan. Iya, kenapa? Pak Alan, ayo. Pak, oke. Keluarga Ibu Yana. Ibu Yana berapa orang? 4. Ya, oke. Keluarga Ibu Siregar. 1. Bapak Daily. Bapak Daily. Kalau nggak 3, 4. Oke, 4 ya. Dalam nama Yesus 4. Setengah dipaksa. Keluarga Bapak Eko. 3. Oke. Bapak Galinggi. 2. Bapak Novianto. Enggak. Udah nabung loh Pak. Hah? Pulang anterin ibu. Pulang kampung. Oke. Ini di strip ya Bu. Keluarga Ibu Etan, Salon. 1 aja Bu. Oh 1, ya oke. Raffi. Raffi berapa orang? 2, oke. Bapak Kelvin nggak ada ya? Ya? Oke, ya. Gua kurang infonya ya. Anak-anak yang di bawah umur 7 tahun itu gratis. Ya. Jadi sayang, ini 360 itu udah include semua. Ya, udah makan, udah penginapan, udah transportasi. Tinggal bawa baju aja, beberapa botol ya. Keluarga Bapak Putar-Putar. Oh, sama ibu ya. Oke. Bapak Devi Torus. Nggak ikut. Oh, udah nabung loh, Bu. Nggak ikut ya? Anak-anaknya juga nggak ikut. Enggak, karena ada kuliah anak jadi biayanya Bu. Ini mau tahun ini disudah 2 orang. Oke. Keluarga Bapak Naibaho, Mama Dika. Dikabarin aja Bu. 3. Oh, dikabarin. Oh. Keluarga Ibu Kasoin? Di luar nanti. Oh, di luar. Keluarga Mama Merlin? Nggak jadi. Oh, ya nggak jadi. Keluarga Mama Nara? 1. Oke, 1. Keluarga Bapak Diki? Pak Diki? 2. Keluarga Bapak Bintang? Ayo tanggung jawab. Bapak Bintang? Nggak jadi juga. Keluarga Bapak Stephen? Oh enggak. Itu anaknya tadi? Ada anaknya? Enggak jadi. Oh nanti ditanya lagi ya. Bapak Gembala 6. Ya. Bapak Lukas? Nanti diinfoin. Nanti diinfokan. Baik, keluarga Bapak Erik? Oh nanya anak-anak, ya udah. Saya mohon dengan sangat untuk hari Minggu depan ya. Ya, sudah datanya sudah bisa masuk semua. Jadi bisa menolong kami sebagai panitia ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut karena mengingat kita untuk retret ini mungkin ya mungkin lama sekali ya, kita tidak mengadakan ini, baru bisa mengadakan ya karena kemurahan Tuhan. Jadi untuk kedepannya lagi mungkin untuk tahun-tahun berikutnya kita mungkin juga bisa mengadakan, belum ada rencana ya. Jadi kita sukseskan dulu retret kali ini ya. Oke, ada yang mau menambahkan Ibu? Nah, oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ditambahkan kalau di gereja sudah selesai,
terima kasih buat perkenanan jemaat Tuhan atas pengorbanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah di dalam doa. Ucapan syukur kami persembahkan kepada Tuhan yang telah berkenan dan memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Satu sukacita, satu kesempatan yang baik yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya ini terus membara di dalam hati kami. Kerinduan kami untuk terus berelasi dengan Tuhan terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Diberkatilah rumah tangga keluarga kami, diberkati segala usaha dan pekerjaan kami, diberkati kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, istri. Tangan Tuhan yang menopang dan melawat kami sekalian. Memberkati Ibu Martin yang Tuhan pertambahkan usia lagi. Kiranya Allah mengaruniakan segala kehidupan yang baik. Tuhan jaga pelihara dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan. Bapak Lukas, Tuhan memberkati anak kami Kemis, Tuhan memberkati. Lawat mereka dalam anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan mereka yang sedang sakit. Abah berdoa bagi Bapak Rudi, berdoa bagi Ibu Mary, Bapak Merlan Sigalinggi, berdoa bagi Mama Raffi, Bapak Diki, orang tua Ibu Kristiana. Tuhan pulihkan. Engkau yang terus melawat dan memimpin dalam kasih setia dan kemurahan dari Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Tuhan yang menolong dan memberkati. Keluarga Bapak Biken yang Tuhan telah percayakan seorang anak pun, Tuhan juga yang memberkatinya. Diberkati mereka yang sedang mengandung. Berdoa bagi Ibu Farina, berdoa bagi Ibu Ria Warai. Tuhan berkati kandungan, juga Ibu beri kesehatan, kekuatan yang baru. Anugerah dan damai sejahtera Allah limpah atas hidup mereka sekalian. Diberkati bangsa dan negara kami, diberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan berkatilah gereja di tempat ini. Kami tetap menaruh pengharapan yang besar untuk kami dapat memperluas ruangan ibadah dengan rumah yang Tuhan telah sediakan. Kami percaya Tuhan yang menyediakan semuanya. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, memberkati dan melimpahnya karunia-Nya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.
Kabupaten mana, Kak?